Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan rahmat kepada kita bersama, rahmat bermacam-macam rahmat Allah, sehingga salah satu rahmatnya yaitu kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam acara yaitunya berubudiyah, Isa dan bertarwih. Salawat dan salam kepada pujangga alam yang berbapakkan kepada Abdullah dan beribukan kepada Aminah, tak lain dan tak bukan adalah Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah muslimin dan muslimat, ibu dan bapa rahimakumullah. Malam hari ini adalah malamnya yang luar biasa. Adalah karena iman kita melangkahkan kaki, adalah karena iman kita mengayunkan tangan, sehingga Allah tumbuhkan dalam hati kita ketakwaan, maka kita gerakkan badan kita menuju rumah Allah. Maka pada malam hari ini kita akan mengupas masalah iman. Leo ber ama iman ko. Tuan no aja. Leo ber kita iman ko. Tu. Dah iman ada di pasar tu lah. Iman itu bahasa Arab amana, dalam artian iman itu artinya percaya. Karena kita percaya adanya kematian, karena kita percaya adanya surga dan neraka, karena kita percaya bahasanya adanya padang mahsyar, karena kita percaya bahawa amal kita ini akan diganjarkan balasan pahala, karena kita percaya berubudiyah, beramal pada malamnya Ramadan ini adalah sangat luar biasa pahalanya, itu namanya iman. Maka ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, karena imanlah datang ke masjid atau musalla. Kalau tak ada iman, tak datang ke masjid dan musalla. Banyak orang yang mengabaikan imannya, santai saja. Lain ada iman, ada kau imannya? Lain. Awak dah ada iman, maka tambah ketakwaan kepada Allah, tu datang ke surau. Uranan kurang imannya, dak berpupuk, tidak bersirami, tidak disiram, tidak dipupuk, maka dia layu. Seperti tumbuh-tumbuhan, kita nanam cabai, kalau tidak disiram, dipupuk, dikasih air, maka dia akan menguning dan dia akan mati. Iman itu hatinya akan mati. Iman terletaknya di hati, maka hati seseorang itu akan mati, beku. Maka sehingga dia abaikan hatinya yang beku, ia enggan sujud, dia enggan berpuasa, ia enggan solat. Namun iman tetap ada, cumanlah mati. Supaya iman itu hidup, itulah seperti malam hari ini. Kita datang melangkahkan kaki musyawarah masjid, insya-Allah iman kita bertambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Namun di balik ini ada saya kisahkan satu buah kisah yang mana seorang tentang iman. Yang dahulunya kafir, tetapi dia beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Islam, dan dia bersyahadat dia masuk Islam. Di zaman dahulu kala ada seseorang yang sedang tawaf. Tawaf tu di mak. Tuan ai, di mawak tawaf di Makkah, di Ka'bah. Dalam selesainya tawaf, maka ada seorang sahabat memperhatikan salah seorang yang sudah selesai tawaf. Dicalik-caliknya.
Ah tuan, basuh awak kampuangnya. Ya wana mencari ambo mah. Ditanya, bukankah engkau dahulu adalah seorang yang kafir, seorang majusi? Oh iya. Apakah yang menyebabkan engkau masuk Islam dan beriman, percaya bahwasanya ada akhirat, percaya bahwasanya ada Allah? Apa yang menyebabkan anda membaca syahadat beriman kepada Allah? Kata sahabat tadinya jawab, ya kau ingin tanya tahu je engkau. Yo, sini duduk. Ya bawa duduk mengopi, pasang kapi sekarang. Ngopi ulu ngota. Ya mereka tu. Yo kecil lah yang mereka tu. Duduk. Wahai sahabat, ketahuilah yang menyebabkan saya Islam. Dulu kala saya memang kafir, tetapi suatu ketika saya pergi, iaitunya berlayar. Pergi berlayarnya. Lebih awak pergi berlayar tu. Lai. Di mana awak berlayar tu? Di laut. Tak mungkin di darat dah. Di darat naik kapal namanya, di darat naik oto undan. Berlayar. Pada suatu ketika dalam asik-asiknya saya berlayar dengan banyak damainya penumpang, awak-awak kapal, maka pada waktu itu tibalah angin yang sangat kuat, gelombangnya sangat dahsyat, jadi gadang pak. Kapal kami oleng. Oleng ke lebih awak mak-mak. Yang oleng tuan-tuan. Awak kena cakap oleng nak. Oleng. Akhirnya seluruh penumpang itu panik. Kalau awak yo tu nak tibu kapal tu oleng, kadang mbak atau kapal pesawat boroyak-royak atau awang-awang tu pesawat hilang ke anak. Anak baca mak, tolong mak, mengucap banyak-banyak. Oleng akhirnya ni cari tuan. Oleng kapal kami akhirnya malang tak dapat ditulak, mujur tak dapat diraih. Akhirnya karamlah kapal kami itu. Karam itu masuk ke dalam air. Seluruh orang tentu menjadi keselamatan dirinya masing-masing. Saya pun begitu. Saya tidak memperhatikan orang sekeliling, tapi saya lihat banyak mayat bergelempangan, banyak orang mati. Inyo menyelamatkan diri seorang tak tahu dah. Tah ba'a ka ba'a bahasa awaknya. Antah ke ba'a dapat je ambo saya bergantung satu buah, iaitu nyo papan. Dapat nyo bergantung di atas lawi, di gelombang yang sangat kadang di satu buah papan. Lah latih terombang ambing tak sadar menyadarkan diri, akhir lama kelamaan orang yang sedang tawaf tadinya tanya dia sahabat tadi sampai di tepi lawi. Dalam asyik tibu maksudnya di tepi lawi, calik matu. Di tepi lawi mah. Dicalik sekali liang, ternyata dia di tengah-tengah pulau. Tengah-tengah pulau ni. Di sekali liang lawi lo kiru. Di tengah-tengah lawi itu ada pulau ngenu, di sinannya terdampar di satu buah pulau kecil. Kalau pernah ke Periaman, calik Pulau Ansu, itulah contoh. Terdampar di Pulau Ansu, itu contoh lo. Akhirnya terdampar, saya melepaskan penat, lah panik, lah latih, akhirnya dapat berjalan, akhirnya masuk ke dalam hutan. Dia awak adalah litak, terombang ambing di lautan, minum air lawi ko narasua, cari makanan, dapat makanan lama-lama, buah-buahan pohonan adu di dalam pulau. Ditelusuri pulau ketek tadi, dicalik di tengah-tengah pulau, adu satu buah batang air sungai ketek. Luar biasa, di mana pulau tadi dikelilingi lawi, namun di tengah-tengahnya air lautnya, air sungainya tawar. Minum ya sidan. Lapeh hawi, dan lapeh panek, dicalik orang dak do nan selamat. Inyo nan selamat seorang. Menurut pemikirannya, menurut analisanya mencalik ke tengah lawi.
Tak tahu mungkin yang diselamatkan dari sesuatu. Yang mana lu ada kepercayaannya kepada Allah. Mungkin nambo diselamatkan oleh sesuatu. Akhirnya mulai siang mulai sanjo orang ko berfikir. Berfikirnya, berfikir awak di tengah pulau. Di tengah pulau jan-jan bekoh di pulau ko banyak hewan buas. Maka berfikirnya, carilah mulai menurusurilah sore hari mencari tempat tinggi, nak ada tempat tinggi untuk kabalalok, untuk melindung diri. Akhirnya mencari-cari nampak batang kayu banyak dahan. Kuah siku awak bekoh malam ni batang kayu ko walok. Mulai sanjo naik ke atas pohon. Akhir naik capek cari tu ke atas pohon. Lah mulai malam ternyata benar dugaannya. Benar dugaannya ada nampak keluar dari air sungai tengah-tengah lawik tadi. Tu hewan atau suatu makhluk nang keluar di sini. Ikunya seperti ikan, kakinya seperti ayam, kepalanya seperti kepala manusia. Macam-macam bentuknya mengerikan, takwik orang pun. Mereteknya. Bahkan tak ciek nang keluar dari air tadi dah. Banyak berombongannya. Takah orang payarisan. Keluar akhirnya pemuda kodek takwik dia teh tang kayu. Nyo cari langkah 1000. Nyo turun dari tang kayu. Nyo ambil langkah 1000. Rencana ke manggas. Langkah 2 langkah baru. Hei! Berhenti kecek hewan makhluk yang keluar dari air tadi. Hariannya. Hoi! Berhenti. Kama lari. Tak bisa lari. Nyo kelilingi dek hewan makhluk tadi. Kane kapuang. Tujuan aku sampai di tempat kami. Tujuan kamari. Manga kamari ko tempat kami mah. Kecek orang makhluk nang keluar dari air tadi. Di tobik retek kalau awak you takut nak di pulau waknya kopong dia makhluk heran awak bantu atu. Akhirnya bajujurnya ambo berlayar, ambo tujuan kamari ambo terdampar. Kecek kepala rombongan nan tadi makhluk yang mengelilingi ko, engkau tidak akan bisa lepas dari pulau ko kecuali tak pernah orang bisa lepas di sekuah-kuah. Carilah banyak tangkurak-tangkurak orang mati di sekuah. Tak ada orang nak selamat di siku dah. Tapi ada satu syarat bisa selamat di siku kecek. Ketua rombongan tu orang nan membaca syahadat, orang nan beriman percaya kepada Allah nan Islam, nan beriman nan percayanya kecek ketua rombongan. Murid tu ya keceknya. Ayolah. Maka dengan izin Allah, dengan hikmah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemuda tadi itu takut mati baca syahadat, masuk Islam. Akhirnya ketua rombongan mengaku, "Lai tahu engkau kami ko cia? Kami ko adalah jin panunggu pulau ko. Ko anggota-anggota ambo sadu ko mah. Ko anda Islam engkau tadi, dah beriman bahwa ada Allah, engkau kan kami binasuan, makin mati kau risiko." Kecek jin tadi bagaknya. Kini dek engkau lah beriman, kami lah pehan. Tu terserah engkau. Kalau tetap risiko engkau tu pulang. Adalah tawaran jin tu mak-mak dan bapak. Kan tetap risiko engkau tu pulang. Kecek pemuda aku. Di wak takana rawak. Wak lumini lah doh. Amak wak jamak wak ya tinggal di rumah. Pulanglah. Pulanglah bojin je. Jadilah. Akhirnya malam tu tadi masuk jin ke dalam air, lenyap hilang kasadonyo. Namun laki-laki tadi menunggu membayar unggun tapi lawi. Menunggu celek kapal kado kalalu. Itu tawaran jin mak-mak dan bapak. Contoh kita celek orang pandaki-daki gunung. Kan ada tu celek berita macam-macam. Kalau mendaki gunung tu kalau ada nampak sobok jin bisa hilang orang tu. Dah balik-balik tu dia bawa jin tu. Orang ko jadi bangsa jin. Dia bawa ada makhluk halus tu jin nemu. Itunya.
Jadi orang tadi, pemuda tadinya balik. Akhirnya capek cari tong. Nampak kapal pagi hari lalu. Diimbau-imbau nampak api di orang hidup. Diberhentikan kapal, selamat pemuda tadi naik ke atas kapal. Nyo cari tuan ke orang atas kapal. Kau sado dengan izin Allah. Dapat hidayah. Maka orang atas kapal tadi Islam beriman. Kasadonyo percaya kepada Allah. Subhanallah. Atulah hanya cari tuan dek pemuda nan tawaf tadi melakukan umrah ke sahabat ambo dek karena mereka mah beriman kepada Allah, tambah yakin ambo. Bahasanya makhluk Allah jin itu ada. Bahasanya ada pertolongan itu mungkin Allah nak menyelamatkan ambo. Maka inilah tambah kuat iman ambo kepada Allah. Kecek pemuda nan tawaf tadi nya cari tuan ke sahabat. Jadi hikmah-hikmah di balik cerita itu banyak. Hikmahnya dek kita bahasanya iman kita ko tiap hari harus dipupuk. Harus disiram, harus acok-acok mengaji, harus acok-acok mendengar berceramah siraman rohani, ceramah, acok-acok mendengar nasihat, acok-acok duduk dengan orang soleh, acok-acok mendengar petunjuk dari orang tua-tua. Atunya penunjuk iman awak, penegak iman awak, penguat iman awak, penyiram iman awak. Kalau indak dilakukan iman awak tu makin goyang mak dan bapak. Batu banyak goyang awak, dak kokoh awak di pendirian awak, dak kokoh di amal awak dah. Selamat. Sekarang saya tak sabar menunggu bulan puasa. Kira nak puasa. Selamat tak sabar menunggu puasa buat status. Alhamdulillah Ramadan Mubarak. Marhaban ya Ramadan. Tak semayang doh. Indah puasa doh. Lain datang ke surau tiba orang kata ruwehnya pulang. Tu pemuda alay banyak tu. Ajan tak itu awak anda. Iman awak harus kuat. Apalagi kalau dah tua-tua ko lah dah kek ke pintu kubur. Sebantai awak namoi tinggal awak kaya bungkuh kain kapan do orang. Ajan goyang lah iman awak dan colenan muda-muda tak itu. Tiba seketek paning, tiba sakit, tu iman juga dicuba tu. Kaki sakit, kepala sakit, damam seketek, alai datang ke surau ndak. Apalagi tiba hujan mama, tinggal mama seorang Allahu Akbar dah turun belakang dah. Aku dapat kok lai datang gitu ke surau kecek malaikat agin pahalu kainyo seorang. Orang lain tak datang ke surau masjid rada dingin, hari hujan. Kainyo pahalu lopihin. Alhamdulillah dia datang hujan wak, hujan sengenek. Hujan lobek tuan atau pek karang sembarang lah. Tapi kok datangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok hujannya sengenek datang lah. Mana nerancak datanglah taruh. Insya Allah. Hati iman kita harus diperkuat, harus dipakokoh, beramal harus banyak-banyak. Acok-acok mendengar nasihat, mendengar santapan rohani, mendengar duduk orang tua-tua dapat nasihat awak, insya-Allah iman kita akan menjadi kokoh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah tinggi hari amak-amak, mudah-mudahan berkah hendaknya. Jadi kesimpulan dari cerita tadi, kisah tadi di bab kitab Irsyadul Ibad, bab iman, mudah-mudahan dengan dapat hikmah dari cerita itu, mudah-mudahan sudah ku tambah kuat iman kita hendaknya. Amin. Walaupun bermacam-macam nan kita dengar atau cobaan dari nanakek nan jauh penyakit atau lain sebagainya, mudah-mudahan bertambah tagok kita ke suram, tambah rajin hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.